siapkan, yes, yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi aku. Nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Yes, karena kasih-Nya yang tiada batas, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tiada batasnya. Kami seringkali membesarkan pengorbanan kami. Kami seringkali mengungkit-ungkit apa yang sudah kami korbankan. Padahal yang kami korbankan dibanding apa yang Engkau korbankan tidak bisa dibandingkan. Biarkan kami hari ini Tuhan bisa mengecilkan apapun yang sudah kami korbankan dan membesarkan pengorbanan Yesus di dalam setiap hati kami. Karena kami tahu karena begitu besar kasih Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas keluarga yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih juga atas setiap problema yang sudah Tuhan izinkan terjadi untuk melatih karakter kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar isi hati-Mu. Tegur setiap kami supaya kami bisa membesarkan pengorbanan Yesus lebih besar daripada pengorbanan kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarkan kami semua di tahun 2025 ini berjalan fokus bersama Tuhan. Segala kuasa yang mau mengacaukan konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Ketika firman-Mu disampaikan, iman bertumbuh, iman menjadi kuat, roh kami menyala, dan kami semua yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, hamba-Mu dan umat-Mu merendahkan diri, mengecilkan diri, nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Bersabda saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka dulu firman Tuhan saudara, Kejadian 19 ayat yang ke-14. Shalom. Ya saudara, saya khotbahnya pakai Indonesia kok saudara, karena saya gak bisa Mandarin saudara. Oke, kita lihat dulu firman Tuhan, Kejadian 19 ayat yang ke-14. Kita bisa baca bersama-sama. Kejadian 19 ayat yang ke-14 ditampilkan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Keluarlah Lot lalu berbicara
dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Pada sore hari ini izinkan saya membahas sedikit, saudara. Saya berikan judul How to Respond Spiritual Influence. Kita akan belajar dari perikop Kejadian 19 ayat 1 sampai 28. Namun tidak akan kita baca semuanya, saudara. Saudara bisa baca ketika saudara di rumah. Karena hari ini berbicara sesuatu yang sederhana. Namun perikop ini bicara apa sih? Perikop ini bicara kehancuran sebenarnya. Perikop ini bicara Sodom dan Gomora dimusnahkan. Perikop ini berbicara doa orang-orang itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan ketika orang-orang itu berkeluh kesah tentang Sodom dan Gomora, Tuhan turun tangan dan Tuhan membumi hanguskan tempat tersebut. Namun di balik cerita ini bukan cuma cerita tentang kehancuran. Ini bukan cuma cerita tentang Tuhan memusnahkan. Ini bukan cuma cerita tentang Tuhan menghukum. Ini bukan cuma cerita tentang Tuhan marah. Coba kita mau lihat dulu, saudara, tentang latar belakang ayat ini. Oke? Saudara tahu Lot adalah keponakan daripada Abraham. Oke? Yang dapat visi pertama kali Lot atau Abraham? Abraham. Namun ketika Abraham dapat visi, dia bawa semua keluarganya. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjuk. Dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Lot ikut. Suatu kali namanya dalam perjalanan, namanya keluarga pasti ada konflik, saudara. Kita nggak bisa hindari konflik dalam kehidupan. Kalau nggak ada konflik, tempatnya cuma 3 kali 4, saudara. Atau kecil, karena hidup ini penuh dengan konflik. Saudara mau pulang, mau cari makan, konflik lagi. Tanya makan di mana, terserah lagi kan. Bingung semua. Hidup itu penuh dengan konflik. Terus kalau kita bisa melihat, waktu dalam perjalanan ini ternyata gembala Abraham, gembala Lot, masing-masing ini punya harta. Oke, yang satu punya domba dan kambing, yang satu punya domba dan kambing. Dua-dua punya aset. Oke, orang kalau punya aset, Lot sama Abraham ini nggak berantem. Namun gembalanya ribut. Wah, ini dombaku, kok kamu giniin segala macam dalam perjalanan. Bukan tempat yang pasti, makanan berebut semua. Namun Abraham ngomong gini sama Lot. Oke, janganlah kita berantem. Janganlah kita ribut, oke? Kalau kita ini kerabat, kita ini saudara. Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu mau ke kiri, ke kanan. Ini luar biasa. Orang yang punya visi, dia tidak takut mengalah. Amin. Orang kalau nggak punya visi, dia nggak mau ngalah. Karena dia pikir pasti haknya dia. Kenapa? Kalau punya visi, saudara, apa yang menjadi berkatmu, apa yang menjadi rezekimu, apa yang menjadi jawaban doamu, jika milikmu pasti menjadi milikmu. Namun kalau nggak punya visi, saudara pasti merasa semuanya maunya saya. Terus Abraham juga ngomong, pilih nih yang mana. Lot lihat lembah Yordan. Wah, padang rumput bagus, airnya luar biasa, wah mantap. Dia pilih lembah Yordan. Namun ternyata Tuhan membumi hanguskan lembah Yordan yang menjadi Sodom dan Gomora. Yang baik di awal belum tentu baik di akhir. Karena hari ini intinya adalah visinya itu ke siapa. Oke? Namun Sodom dan Gomora waktu mau dihancurkan, ternyata Tuhan itu sayang kepada Lot. Karena Lot adalah bagian daripada Abraham. Perhatikan ya. Tuhan sayang kepada Lot karena Lot adalah bagian daripada Abraham. Yang luar biasanya apa? Kita lihat ya, dari Kejadian 1 sampai 15 dulu saya cerita. Nanti setelah ini baru saya masuk ke poin per poin, saudara. Terus kalau saudara lihat, dikirim 2 malaikat. 2 malaikat. Waktu 2 malaikat ini datang, tiba-tiba Lot ini langsung menunduk, merendahkan diri. Dia tahu ini malaikat. Ayo kita masuk. Waktu itu tiba-tiba ada 2 orang Sodom dan Gomora datang. Siapa kedua malaikat itu? Kasih kepada kami. Karena mereka mau berbuat sesuatu yang tidak senonoh lah, yang gak baik lah. Namun Lot ngomong gini, jangan apa-apakan mereka. Oke. Terus abis itu
Akhirnya Lot ngomong, ambil aja 2 anakku gak apa-apa. Namun jangan apa-apakan mereka ini wakilnya Tuhan. Terus singkat cerita, akhirnya 2 orang itu dibutakan. Setelah 2 orang ini dibutakan selesai, akhirnya mereka keluar, tibalah Lot harus pergantian musim. Saudara tahu, sebelum ayat ini ada, ayat sebelumnya Kejadian 18 terakhir, Tuhan sebelum hancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ketemu siapa? Abraham. Tuh kan? Masih nego. 50 orang aja yang selamat. Tidak akan di bumi hanguskan. Masa akan aku hancurkan, aku Tuhan yang adil. Turun ke 45, bayangkan. Orang kalau dekat dengan Tuhan tuh bergaul akrab. Amin. 45, 40. Masih kalau ada 40 orang benar, aku tidak akan bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Masih dinego. 40 turun 30, 20 sampai 10. Namun akhirnya tetap di bumi hanguskan. Namun apa yang kita mau pelajari hari ini? Kita seringkali seperti Lot, saudara. Kita mungkin ada dalam musim kita seakan-akan mau keluar daripada visi Tuhan. Namun Tuhan masih sayang kepada kita. Dia mau selamatkan kita. Dia mau bawa kita kembali pada visinya dia. Amin. Oke, kita belajar sama-sama. Kita lihat Kejadian 19 ayat 15. Saya akan bagi dua bagian. Ketika ada satu musim, mungkin kita akan alami. Mungkin kita sudah alami. Mungkin kita sedang alami. Visi yang besar dari mana? Mungkin dari kamu pribadi Tuhan kasih. Visi yang besar dari mana? Dari gereja boleh. Lot ketika dia keluar dari Abraham karena Tuhan sayang kepada Abraham. Lot dikirim 2 malaikat spesial untuk menyelamatkan dia. Namun ketika Tuhan sedang mau menolong kita untuk tetap dalam visinya Tuhan. Ada 2 bagian yang terjadi. 1, pasti Tuhan bergerak dengan pengaruh spiritual dari luar. Apa respon kita yang dari luar? Yang kedua, apa respon kita dari dalam kita harus melangkah? Kita baca dulu ayat ini sama-sama. Kejadian 19 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya. Bangunlah bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kalau saudara perhatikan ayat ini dikatakan ketika fajar berarti masih pagi-pagi benar. Berarti itu ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang cepat. Oke? Yang kedua dikatakan malaikat itu mendesak. Udah fajar dia desak. Ketiga, supaya bersegera. Ada momen di mana Tuhan akan shift musim kita. Ada shift pelayanan kita. Shift pekerjaan kita itu dengan cepat. Amin. Namun ketika saudara merespon yang cepat, saudara gak bisa ngomong, Tuhan saya harus plan. Gak bisa. Pikiranku bukan pikiranmu. Sebab apa yang aku rancangkan bukan rancanganmu. Amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Yang tahu rancangan hidup kita bukan kita Bapak Ibu. Yang tahu rancangan kita adalah Tuhan. Makanya ada momen mungkin kita nggak tahu. Saya udah keluar dari rencananya Tuhan. Saya udah keluar dari visinya Tuhan. Dan Tuhan bawa kita seperti Lot. Dia mau shift dengan cepat. Kita harus respon. Amin. Kita nggak boleh tinggal diam. Ujian pasti berasa lebih cepat daripada belajar. Kesuksesan dan keberhasilan rasanya lebih cepat daripada sebuah persiapan. Kita mencapai, kita nggak bisa pikiran Tuhan. Namun kita bisa belajar polanya Tuhan. Polanya apa? Tentu dengan karakter Tuhan. Saudara bisa senangkan seseorang. Oh saya tahu orang ini kalau saya buat seperti ini dia akan marah. Oh saya tahu orang ini kalau saya buat seperti ini dia akan sabar. Untuk capai pikiran Tuhan kita nggak bisa. Karena Tuhan berkata, pikiranmu bukan pikiranku. Coba kita buka Yesaya 55 ayat 8. Nanti baru kita kembali lagi. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Ketika Tuhan mau kembalikan kita kepada visinya, kepada jalannya, kepada rancangannya, dia akan lakukan shift dengan cepat. Kita nggak bisa pakai dengan planning kita lagi. Amin. Ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan kita di sini, rancangan Tuhan di atas. Kita nggak bisa raih, namun kita bisa dapat pola kerjanya. Kita nggak bisa dapat pikiran intinya, namun kita bisa dapat pola kerjanya. Loh, gimana polanya? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Polanya dapat dari mana? Dari karakter kita. Makanya dibutuhkan namanya kewaspadaan. Satu momen Tuhan bergerak dengan cepat. Kalau kita nggak waspada, habis. Kalau kita khawatir, kita tenggelam. Kalau kita waspada, kita bisa merespon. Selanjutnya, Kejadian 19 ayat yang ke-18 sampai 21. Kita baca per ayat aja. Ayat 18 dulu. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Terus ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Dia ngomong, aku ini beroleh belas kasihan dan kemurahan. Namun aku kalau lari ke sana, aku pasti mati. Gak mungkin, gak masuk akal. Terus ayat 19, ayat 20, 1, 2, 3. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Ayat 21. Jadi ternyata malaikat ini datang udah mau ngomong. Semuanya akan di bumi hanguskan. Lot masih nego. Tolong Pak, ada satu kota kalau saya lari sampai sana. Mungkin jika saya sampai di sana saya juga akan mati karena di bumi hanguskan. Tolong kota itu dipertahankan Pak. Sahut malaikat itu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggak balikan. Yang kedua, permintaan orang yang dikaruniai belas kasihan dan kemurahan pasti didengar Tuhan. Gereja kita memang tidak mengajarkan minta-minta. Supaya kita tidak punya mindset untuk meminta saja. Karena permintaan hari ini seringkali ditafsirkan dengan cara yang salah. Karena kita lebih memohonkan apa yang menjadi kebutuhan kita dengan Tuhan. Kita meminta terus menerus padahal kita tidak mau memperbaiki hidup kita. Kita mau mungkin saudara ada orang, saya mau Pak mobil baru, doa. Loh, susah. Kalau mau mobil baru ya kerja, saudara kok disuruh doa. Benar kan? Ini sudah tercampur aduk. Makanya tapi kalau kita melihat di Alkitab, Alkitab tetap mengajarkan meminta. Namun permintaan itu bicara apa? Jika firmanku tinggal di dalam engkau. Dan engkau tinggal dalam firmanku. Mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Terus dikatakan, jika engkau mau mencari, engkau mendapat, itu cari. Ketok maka kamu akan dibukakan. Ketok itu bicara action saudara. Bukan cuma sebatas permintaan saja. Makanya di sini Lot mendapat visi daripada Abraham. Dia sudah mau berpindah, namun Tuhan datang menyelamatkan dia. Namun dia respon dengan cepat. Makanya ketika Tuhan bekerja dengan kita nggak bisa dengan maunya kita Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita pakai cara planning kita, pasti gagal. Setelah Tuhan kasih visi, baru kita sistemkan. Itu mungkin bisa.
Namun sesuatu yang Tuhan kasih terus kita paksakan dengan pikiran kita nggak akan capai. Namun setelah itu dalam perjalanan, jika punya karakter belas kasihan dan kemurahan, kita mungkin dalam kesulitan dan kita meminta pertolongan daripada Tuhan supaya kita diselamatkan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Karena permintaan orang yang dikaruniai belas kasihan dan kemurahan pasti didengar oleh Tuhan. Berarti orang yang berkarakter, orang yang hidup sesuai dengan firman Allah, doanya itu pasti didengar Tuhan. Doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Hendaklah engkau saling mendoakan. Berarti doa itu bukan cuma bicara atas saya kepada Tuhan, namun doa juga bicara saya kepada orang lain. Amin. Yang ketiga selanjutnya, Kejadian 19 ayat yang ke-22. Kejadian 19 ayat 22. 1, 2, 3. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Oke, ini luar biasa loh. Pertama, Tuhan waktu mau shift daripada seasonnya Lot, dia shift dengan cepat. Setelah cepat, Lot doa, tolong, aku nggak bisa sampai di sana. Kalau dengan kekuatanku sendiri, aku lari pun aku pasti di bumi hanguskan. Dikasih waktu tambah, saudara. Kota itu tidak dimusnahkan, doanya didengar. Ayat 22, cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan tidak menghanguskan kota itu sampai dia tunggu Lot sampai ke sana. Makanya kota itu dinamakan Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ini waktunya pendek sekali loh. Fajar, subuh, berjalan kaki, terbit menyinari bumi. Lot tiba di Zoar, baru Tuhan menghanguskan kota tersebut. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat. Kadangkali kita bilang kita yang sabar kepada Tuhan. Mohon maaf, kita salah. Tuhan tidak pernah terlambat, berarti Tuhan yang sabar kepada kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bayangkan. Dia mau hanguskan tempat tersebut. Dia tetap tunggu Lot untuk tiba ke sana. Makanya Yosua tidak lain kok dia bisa berdoa dan menghentikan matahari. Kadang yang terjadi dalam momen kita bukan Tuhan tidak jawab doa kita. Bukan Tuhan lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat. Kok tidak pernah terlambat Pak? Ya pasti. Dia omnipresence. Dia maha hadir. Dia omnipotent. Dia maha kuasa. Loh kok bisa Pak? Sederhana. Waktu kita itu terbatas. Namun waktu Tuhan adalah kekal. Sebab aku ini firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 18 itu. Seorang anak akan diberikan kepadamu kan. Barang siapa yang beroleh percaya. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Loh kok bicara kekal? Kekal itu gak ada batasnya. Berarti Tuhan penguasa waktu. Namun seringkali kita pakai waktunya kita menuhankan waktunya kita. Halo. Makanya hari ini jangan bilang saya sabar dengan Tuhan. Jangan bilang aduh Tuhan kapan kamu jawab doaku. Sudahlah. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Namun Tuhan itu yang sabar kepada kamu. Kalau kamu sudah sampai pada level iman ini. Kalau kamu sudah sampai pada level karakter ini. Baru aku berikan sesuatu.
Bukan karena engkau mencapai sesuatu, namun karena engkau sudah berbalik dan bertobat. Karena kau belum waktunya, kamu akan binasa. Bayangkan apinya ditahan sampai sebelum mereka masuk ke Zoar. Namun seringkali kita yang sering berkata kepada Tuhan kan, Tuhan, kapan? Tuhan, di mana? Tuhan, kita kembali ya saudara ya. Tuhan yang sabar kepada kita. Kita punya sabar gak ada habis-habisnya, gak bisa. Pasti habis. Namun Tuhan yang sabar. Di waktu yang tepat. Ketika dia mempromosikan saudara. Dia menolong saudara. Dia memakai saudara. Saudara cuma tahu merespon dengan yang baik. Dan ketika engkau mendapat pada waktu tersebut, itulah waktunya Tuhan. Dan kamu bisa ngomong, ini bukan karena kekuatan saya. Makanya kok bisa kita bisa menanti janji Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat. Kok bisa kita mengikuti pikirannya Tuhan. Karena satu hal, waktu kita mengandalkan Tuhan, kita tahu hidup kita ini kita taruh di tangan Tuhan. Tuhan yang sedang menunun kehidupan kita. Makanya Tuhan ngomong, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita jangan ngomong lagi saya sabar kepada Tuhan. Saya tunggu janji Tuhan. Sudah, Tuhan gak pernah lalai. Amin. Dia yang sabar kepada saudara. Dia yang sabar kepada saya. Dia tahu waktu yang tepat. Selanjutnya yang terakhir. Kejadian 19 ayat yang ke-24. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Dari langit. Ayat selanjutnya. Dan ditunggak balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26 ini yang berbahaya. Ya. 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Oke, saya udah mau selesai saudara. Jadi yang pertama ketika Tuhan sedang mau tarik kita kembali pada visinya, musim itu akan shift dengan cepat. Namun saudara jangan takut. Karena saudara jika beroleh kemurahan dan belas kasihan, saudara minta kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Namun waktu kita berjalan lagi bersama Tuhan, saudara harus yakin, Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jangan bilang saya sabar kepada Tuhan. Kalau saudara bilang saya sabar kepada Tuhan, berarti saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri. Namun kalau saudara tahu, Tuhan yang sabar kepada saya, sehingga dia menunggu saya untuk berbalik dan bertobat. Berarti saya mengandalkan Tuhan, supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan yang terakhir, ini kan semua respon yang terjadi di luar kita, namun bagaimana kita merespon. Istri Lot itu pertama kali sudah urgent loh saudara. Fajar tadi kan mendesak harus cepat. Bayangkan ibu-ibu kalau disuruh cepat-cepat stres gak ibu-ibu? Stres betul kan? Makeup masih belum seimbang alisnya disuruh cepat-cepat saudara. Kan? Stres. Namun saya tahu istri Lot ini, namun ibu-ibu kalau suruh bapak cepat-cepat itu luar biasa juga. Gitu bapaknya lebih stres lagi saudara. Saya kasih contoh sederhana. Loh, berarti istri Lot ini sudah menghadapi namanya sense of urgency yang luar biasa loh. Sudah didesak sama malaikat, sudah cepat, sudah ditarik keluar, sudah lari. Namun yang menjadi masalah, karena dia masih melihat ke belakang. Padahal dia bersama-sama dengan Lot, dia tahu tempat ini akan ditunggak balikan. Artinya apa? Jangan menjadi orang Kristen yang lata masalah. Apa itu lata masalah? Apa itu lata? Mengulangi masalah itu berulang-ulang terus. Bukankah mulutmu diciptakan untuk menjadikan berkat? Amin.
Firman Tuhan mengatakan mulut orang benar memberikan sumber kehidupan, Amsal berkata. Berarti mulut orang benar memberikan satu semangat dan kekuatan. Namun mulut orang fasik mematikan segalanya. Artinya apa? Jangan kata masalah. Jadi istri Lot ini sudah sense of urgency-nya tinggi. Udah dari pagi, udah dikejar sama malaikat, sudah semuanya dibawa keluar, udah sementara berlari. Bahkan Lot sudah punya sense of urgency. Dia ngomong, oh Tuhan kita sampai ke sana jika engkau musnahkan, habislah saya. Namun ketika mereka berlari, istri Lot masih lihat ke belakang. Dan dia menjadi tiang garam. Kalau Tuhan lagi mau rubah musim kita, Tuhan mau ambil kita taruh pada visinya, kita lata masalah, kita akan jadi tiang garam. Artinya apa? Menjadi tiang masalah aja. Kamu bukan tiang masalah, kamu tiang awan dan tiang api. Amin. Ketika dingin kamu bisa menghangatkan, ketika kepanasan kamu bisa melindungi orang lain juga. Orang yang lata masalah adalah fokus pada masalah di belakang dan mengulanginya berulang terus. Orang yang lata masalah akan cenderung menjadi orang yang khawatir. Orang yang lata masalah akan menjadi orang yang stres. Karena dalam pikirannya dia tidak izinkan Tuhan bekerja. Orang kalau stres pasti masalahnya berputar terus. Mencari solusi namun tidak menemukan. Cari terus, akhirnya tidak bisa tidur dan stres. Makanya firman Tuhan juga berkata kan, mari datang kepadaku engkau yang lemah, letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jika kita lata masalah, kita berakhir tidak akan jadi apa-apa. Namun kita hari ini cari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kita lihat Kejadian 19 ayat yang ke-16 dan 17. Tadi yang dari luar, yang dari dalam, 2 ayat. Kita baca bersama-sama. Kalau Tuhan bawa kita keluar dan kembalikan kita pada visi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika ia berambat-rambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Kedua orang itu adalah malaikat. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, mengasihani Lot dan keluarganya. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Yang pertama, respon dari dalam kita. Kalau kita hari ini mau ditangkap sama Tuhan apa? Yang pertama, tidak boleh berambat-rambat atau jangan menunda. Amin. Yang kedua, ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, salah satu malaikatnya berkata. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Oke, saya rekap semuanya. Pengaruh yang dari luar ketika Tuhan shift kita punya season, Tuhan mau tangkap kita akan berangsung dengan cepat. Namun pengaruh dari luar ketika kita minta bantuan sama Tuhan, permintaan Tuhan pasti kabulkan. Karena menyangkut keselamatan kehidupanmu dan dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, jangan berpikir ketika apapun yang terjadi seperti akan terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahan kota tersebut supaya kita diselamatkan. Respon yang keempat adalah ketika kita mendapat pengaruh dari luar, jangan lata masalah. Namun respon dari dalam kita ada 4. Yang pertama tadi, jangan tunda. Yang kedua, lari bersama Tuhan. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Amin. Yang keempat, jangan berhenti dimanapun juga. Jangan pernah puas dalam satu pelayanan. Jangan pernah puas dengan satu mujizat. Jangan pernah puas dengan satu pengalaman rohani. Jangan pernah puas dengan satu macam doa. Karena jika Tuhan masih izinkan kita melayani Tuhan, Dia akan bawa kita dalam satu musim yang baru. Satu musim selanjutnya. Sampai kita sudah tidak bisa bernafas.
sampai jantung sudah tidak berdetak. Saya tutup dengan kesaksian sederhana. Kemarin kita semua ke Hong Kong, saya yakin kesaksiannya semua sudah dengar, betul kan? Namun itu menurut saya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Karena kenapa We Love kalau datang Indonesia cuma belajar lagu 2 lagu Indonesia, saudara. Namun We Best, saudara, kalau kemarin itu 8 lagu Mandarin, saudara. Pertama mereka cuma siap 4 lagu Mandarin, terus pendeta di sana jangan, kami jarang-jarang minta PAW-nya 1 jam. Yang belajar Indonesia 2 lagu Indonesia cuma setengah jam aja kadang-kadang aduh lagu baru lagi. Kadang-kadang pemusik juga WL aduh dengerin lagi. Kalau ada beberapa tempat aduh udah gak ngulik lagi. Bayangkan 8 lagu Mandarin. Itu mulut saudara sampai komat kamit saya gak tahu. Ini antara Mandarin atau bahasa roh beda-beda tipis saudara. Hari pertama itu luar biasa lah saya bilang ya. Yang saya kasihan itu hari pertama itu kan kita tiba di sana. Namun yang ya hatinya Tuhan lah saudara. Mungkin teman-teman sudah ceritakan ada orang dari Sangtong Province itu 1 hari setengah 32 jam naik kereta anak muda cuma mau datang ke acara itu. Saya bilang ini luar biasa orang cari Tuhan saudara. Namun kita di sini cuma ngurusin yang receh terus saudara. Kita berantem soal seragam, kita berantem saudara pegang tangan gak dilihat saudara. Kita berantem yang masalah kita semua. Ini orang ibadah susah sekali saya bilang. Saya waktu ke sana saudara saya lihat, saya tiap hari malam-malam saya merenung, saya nangis sendiri saudara. Kayak ditampar-tampar sama Tuhan. Gak usah ditampar sama pendeta, Tuhan tampar semua langsung saudara sendiri. Tuh saudara tahu malam yang pertama itu kan kita bikin ibadah. Ini orang-orang mainland semua, orang mainland China. Jadi ini luar biasa lah. Orang Korea undang orang Indonesia melayani orang China. Nyambungnya di mana? Saudara cari tahu sendirilah. Rancanganku bukan rancanganmu saudara. Terus setelah itu hari pertama itu waduh saya lihat tim saya kita doa sama-sama. Kita cuma ngomong sama teman-teman. Kita mesti doa nih. Minta visi sama Tuhan kita mau ngapain. Karena ini peperangan. Saya bilang kamu jangan expect kita usir setan, gak usah lah gitu loh. Ini bukan tempat-tempat seperti NTT segala macam. Namun peperangan rohani itu bicara bagaimana firman, bagaimana Tuhan itu bisa menjamah hatinya mereka di atas bahasa dan kemampuannya kita. Terus hari pertama itu beratnya luar biasa, bayangkan dari 4 lagu disuruh 8 lagu. Bukan bahasa. Terus sementara mereka nyanyi yang Sinta udah lompat begini saudara, yang di depan cuma begini. Saudara yakin kalau di situ saudara gak kuat iman, sudah patah. Terus ada pendetanya khotbah, ada yang duduknya seperti ini saudara. Saya bilang ini luar biasa. Tapi gak bisa salahkan mereka. Karena bukan budayanya mereka, betul kan? Namun hari kedua udah cair lah. Sampai jalan serta Yesus, anak-anak orang Indonesia memang luar biasa. Mereka buat anak-anak China tuh lari saudara. Ada sekitar 30 putaran saya hitung. Kualat nanti disuruh lari sama Tuhan mereka. Terus saudara pada malam pertama itu, sementara ibadah, kan kita masih penyesuaian semua. Tuh kan? Ini bukan tempatnya kita diundang, mereka bikin pertama kali, kita juga pertama kali. Memang kalau nggak ada yang kedua, nggak ada yang pertama tuh nggak mungkin. Jadi semua itu pasti ada pertama kali. Terus pada malam itu, saya lihat Sinta tuh WL tuh, aduh saya kasihan. Saya lihat cucu juga, dia lagi siapin ayat besok. Ini Kosinggi kok tambah-tambah ayat terus. Dia cari translate-nya, dia pusing lagi saudara. Tapi gak apa-apa, kalau gak gitu dia gak bergumul sama Tuhan saudara. Setelah itu, malam itu setelah pendetanya khotbah, tiba-tiba saya doa sama Tuhan. Kalau hari kedua ya sudah luar biasa, saudara udah dengar ceritanya luar biasa lah. Ada suara itu dalam hati saya. Kencang sekali tiba-tiba ngomong seperti ini. Api itu sudah menyala. Namun api itu harus menyala di tempat yang tepat. Saya renungkan. Apa ini? Matius 5 ayat 15. Coba kita lihat ayatnya. Suara itu kencang sekali. Api itu sudah menyala. Api itu sudah menyala. Namun api itu harus menyala di tempat yang tepat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang.
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya setiap orang yang melihat perbuatan baikmu, ayat selanjutnya, memuliakan Bapamu di sorga. Artinya apa? Saya renungkan sampai hari ini, sampai kemarin kita retret di Manado. Kalau api itu menyala di luar, saudara cuma mendapat hangat. Kalau api itu cuma menyala di luar, saudara cuma bilang, wah enak ya. Saudara tidak mengambil bagian, saudara hanya penikmat bagian. Saudara tidak mengambil bagian pelayanan, saudara hanya menjadi penikmat pelayanan. Saudara tidak mendapat bagian sebagai pembuat mujizat yang Tuhan bekerja. Saudara hanya menjadi penikmat mujizat. Kalau api di luar, saudara hanya bisa menikmati. Namun kalau api itu di dalam, berarti sumber itu di dalam. Berarti saudara bukan penikmat, namun saudara pembakar. Saudara memberikan kekuatan, memberikan visi, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Saya yakin kalau gereja ini Tuhan masih izinkan berdiri. Walaupun tertati-tati, 2 minggu lagi kita akan summit dengan beberapa semua teman-teman gembala. Berarti visinya ada, apinya ada. Namun api itu di mana? Di luar atau di dalam hatimu? Kalau cuma di luar, kamu hanya menjadi penikmat. Namun kalau di dalam, kamu menjadi seorang yang mengambil bagian. Amin. Lari, jangan menoleh ke belakang, jangan menunda, dan jangan berhenti dimanapun juga. Mari kita bangkit berdiri, ambil waktu sama-sama kita sembah Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami di dalam pikiran Tuhan, kami di dalam rencana Tuhan, kami di dalam hati Tuhan. Jika Tuhan mau selamatkan kami dalam satu musim, mungkin itu akan berjalan dengan cepat. Mungkin itu tidak nyaman. Namun kuatkan kami Tuhan supaya bisa meresponi itu. Dan setiap permintaan kami dengan belas kasihan dan kemurahan, Tuhan dengarkan dan Tuhan tolong. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Namun Tuhan sabar terhadap kami. Supaya kami berbalik dan bertobat. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang lata masalah. Membesarkan masalah lebih besar daripada membesarkan Tuhan. Membesarkan konflik lebih besar daripada membesarkan Tuhan. Hari ini kami belajar untuk mata kami tertuju ke depan. Kami tidak menunda. Kami akan berlari bersama Tuhan. Kami pun tidak akan menoleh ke belakang. Di atas itu semua, kami tidak akan berhenti dimanapun jika Tuhan tempatkan kami. Karena kami tahu api itu harus menyala di tempat yang tepat. Kaki Dian harus menyala, bukan di bawah gantang. Namun supaya dia menerangi semua tempat. Supaya setiap kami bisa menjadi terang dan garam dunia. Supaya setiap orang yang melihat perbuatan baik kami memuliakan Bapa di sorga. Kami tidak mau menjadi penikmat firman. Kami tidak mau hanya menjadi penikmat pelayanan. Kami tidak mau hanya menjadi penikmat mujizat. Namun kami mau menjadi ambil bagian dalam firman Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan dan ambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Terlebih itu semua Tuhan. Biarkan api itu menyala dalam setiap hati kami. Bukan di luar, namun di dalam. Di dalam kami. Sehingga roh kami bangkit di tempat ini. Memberkati tempat ini. Memberkati semua pelayan yang ambil bagian. Tuhan tolong mereka. Dan Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dan teguran-Mu. Bahwa kami lebih lagi bersama Tuhan. Karena Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Segala puji syukur pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk sore hari ini, untuk malam hari ini Bapa. Kami diingatkan kembali Tuhan Yesus. Kalau Engkau mengutus kami, Engkau berkata-kata pada kami, Engkau menugaskan kepada kami Tuhan. Kami harus bergegas Bapa. Jangan tunggu. Karena waktu itu begitu cepat. Kami percaya Tuhan Yesus,
bahwa kekuatan daripada Engkau yang mampu menggerakkan setiap kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-Mu tempat ini Bapa. Kami berdoa selalu Tuhan Yesus. Biar tempat ini, gereja Best Tipik ini Bapa, menjadi dampak bagi lingkungan di sini Tuhan. Kami semuanya ada di sini Bapa, para pekerja-Mu Tuhan. Kami merespon dengan cepat. Kami tidak berlambat-lambat. Kami tidak membuang-buang waktu kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, bahwa juga kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Bapa. Pakai kami semuanya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah bukan firman Pak Singgi Tuhan. Semua Bapa yang di sini yang terlibat Tuhan Yesus. Jemaat-Mu juga Bapa. Agar kami tidak mau menoleh ke belakang. Bahwa siapakah kami ini? Kami orang yang dihormati. Kami orang yang berpengaruh. Kami tanggalkan semuanya itu. Kami berlari-lari menuju tujuan. Mencapai apa yang Kau telah janjikan pada kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami yang mengembalakannya. Itu gereja Best, gereja Blessing in Spirit Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan memelas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu pada segala kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun. Dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.